Halo gengs, kembali lagi nih bersama aku Dimas Irfan. Kali ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang seperti biasanya pasti seru. Film ini menceritakan tentang perjalanan migrasi dari sebuah keluarga bebek. Namun perjalanan tersebut mendapatkan tentangan dari seorang kepala keluarga yang bernama Meg. Karena Meg sangat tidak senang dengan ide untuk bermigrasi. Meg merasa kalau dirinya dan keluarga sudah berada di zona nyaman dan ingin menetap di sekitaran kolam New England. Namun keinginan seorang anggota keluarga yang menginginkan petualangan yang sangat seru, sehingga mau tidak mau Meg harus memimpin keluarganya itu melakukan migrasi ke Jamaika. Nah, seperti apa sih serunya cerita film kali ini? Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan tentang sekelompok keluarga bebek yang mana mereka kelihatannya sangat bahagia tinggal di sebuah kolam di sekitaran kota New England. Hingga pada suatu hari dua orang anak bebek ini sudah bosan tinggal di sekitaran kolam itu dan menginginkan petualangan dan melihat dunia luar. Hingga mereka pun pergi dan ketika mereka terbang mereka disergap oleh dua predator dan disantap lalu mereka mati. Yang mana ternyata itu hanyalah sebuah cerita dari sang ayah yang bernama Meg. Meg adalah seorang kepala keluarga yang memiliki satu istri dan dua anak bernama Dex dan Gwen. Nah sekarang giliran sang istri yang bercerita. Sang istri bernama Pam ini memiliki alur cerita yang sama namun dengan ending yang berbeda, dimana saat kedua anaknya itu ingin dimangsa predator, ayah dan ibunya datang menyelamatkan mereka. Dan di sini dapat kita lihat bahwa perbedaan pandangan dari sang ayah dan ibu, yang mana ibunya tidak mau anaknya itu melihat dunia luar semengerikan itu. Perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka berdua. Sang ayah mengatakan itu semua demi kebaikan kedua anaknya. Setiap harinya kita diperlihatkan yang mana keluarga bebek ini sangat asik untuk menikmati hari-hari mereka. Walau sebenarnya mereka hanya tinggal di sebuah kolam kecil dan lingkungan yang hanya itu-itu aja. Pada saat hari itu, saat mereka sedang asik berbincang-bincang, muncullah segerombolan bebek yang sedang melakukan migrasi. Hingga sekelompok bebek itu pun memutuskan untuk singgah di kolam kecil di lingkungan keluarganya Meg. Berdua kakak beradik itu pun diam-diam menghampiri sekelompok bebek yang datang ke kolam mereka. Di sana mereka terlihat sangat senang bisa kenal dengan orang-orang baru, terlebih lagi dia kenal dengan satu anak bebek yang sangat cantik bernama Kin. Dan setelah itulah mereka berbincang-bincang. Dan disitulah Kin mengetahui bahwasanya keluarganya Kin dan Dek ini tidak pernah melakukan migrasi sama sekali, yang mana menurutnya itu sangat membosankan. Dan disitulah Kin memutuskan untuk memberitahu kedua orang tuanya untuk mengajak keluarganya Dek dan Queen untuk bermigrasi bersama dengan kelompok bebek mereka. Namun tiba-tiba muncul Meg yang memarahi kedua anaknya itu, yang mana mereka tiba-tiba saja menghilang. Namun kemarahan Meg mereda setelah keluarga Kin datang. Keluarga Kin ini menceritakan bahwasannya kelompok bebek mereka ini akan bermigrasi ke Jamaika, suatu tempat yang disebut sebagai surganya para bebek, memiliki lautan yang bercahaya dan hutan yang sangat rimbun. Dan kedatangan mereka di kolam ini sebenarnya hanya singgah saja dan akan segera melanjutkan perjalanannya nanti. Mendengar hal menakjubkan tersebut, terlihat raut wajah bahagia dari keluarga tersebut terkecuali Meg. Ia menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan mengatakan bahwasanya keluarganya sudah bahagia tinggal di kolam kecil ini. Setelah mendengar penolakan tersebut dan keangkuhan ayahnya si Dek, mereka pun memutuskan untuk berangkat saja sekarang. Dan disitulah raut kesedihan dan kekecewaannya si Dek yang akan berpisah dengan si Kin. Ia pun memberikan salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Not them! You! Yes, you. And we're happy here. No! Those things. Yes! Hingga di malam harinya, Meg yang merasa sangat bersalah pada perkataannya yang sebelumnya pun merenung di depan rumahnya. Yang mana tiba-tiba secara mengejutkan, sang paman tiba di depan rumahnya itu, yang mana pamannya itu bernama Paman Den. Hingga akhirnya Meg pun memutuskan untuk curhat kejadian pada siang tadi, yang mana pamannya itu pun mengatakan jika Meg ingin terus berada di zona nyaman seperti ini dan semuanya terlihat bahagia saja, maka tetaplah di sini. Ya, tetaplah tinggal di sini sampai seluruh keluarganya meninggalkan dirinya untuk bermigrasi karena hanya dirinya sendiri yang ingin tetap tinggal di sini. Sampai akhirnya Meg pun mengingat semuanya bahwasanya dahulu sang paman ini juga menolak migrasi dan akhirnya sekarang dia hanya sendirian karena ditinggal oleh semua keluarganya yang telah melakukan migrasi. Karena Meg takut bernasib sama seperti pamannya yang mana ia ditinggal oleh istri dan anaknya. Akhirnya Meg pun merubah pikirannya. Ben Adam, let's go, go, go! Here, getting your sorry feathers out of bed. Come on, we gotta get ready. Dad, what are you doing? Our big, super fun family migration. Everyone! Yes! Including you! I knew there was some adventure left in you.
Seusai Max memberitahu seluruh keluarganya bahwa ia telah bersungguh-sungguh ingin bermigrasi, ia pun berusaha meyakinkan Paman Dan karena ia ingin mengajaknya dalam migrasi kali ini. Namun tentu saja, lagi-lagi Paman Dan menolaknya hingga Gwen yang merayunya, dan akhirnya Paman Dan pun luluh dan dia pun mau ikut bermigrasi kali ini. Dan perjalanan mereka menuju Jamaika pun dimulai. Baru saja memulai perjalanannya itu, tiba-tiba mereka ini diterjang badai hingga mereka pun memutuskan untuk berteduh di suatu tempat. Seperti biasa, sang ibu yang selalu ceria berusaha berpositif thinking dan menyemangati kedua anaknya itu bahwasanya mereka akan baik-baik saja. Namun Uncle Dan berkata bahwa mereka semua akan mati. Perkataan Paman Dan yang seakan-akan benar, tiba-tiba saja mereka ini dihampiri oleh seekor bangau yang mana muka bangau itu sangat menyeramkan. Dengan perlahan bangau itu menghampiri mereka lalu mengatakan dengan cuaca yang seperti ini mereka tidak bisa melanjutkan untuk bermigrasi. Lalu menawarkan rumahnya untuk mereka bisa menginap. Tentu saja Mac menolaknya karena mereka tidak mengenali bangau ini. Namun semakin lama bangau itu terus memaksa. Hingga akhirnya keluarga Mac pun luluh setuju aja mengikuti ajakan dari si bangau untuk pergi ke rumahnya. Harry! Harry! Are you? Oh, we don't want to be a bot. Mereka semua pun berusaha untuk tetap tenang dan merencanakan untuk kabur ketika para bangau itu tertidur. Hingga pada akhirnya ketika bangau itu tertidur, mereka pun berusaha untuk melarikan diri. Dengan berjalan perlahan mereka mencoba keluar dari sarang bangau ini, namun tiba-tiba aksi mereka itu gagal karena bangau tiba-tiba aja kebangun dan menghalangi aksi melarikan diri mereka. Hingga di tengah aksi kejar-kejaran dan melarikan diri tersebut, anak dari Mac dan Pam pun dimakan oleh ikan predator. Dan tanpa diduga, ternyata bangau itu menyelamatkan kedua anak bebek tersebut dan mengatakan bahwasanya mereka akan menjaga keluarga bebek ini dengan baik. Dan dari sinilah kita belajar bahwasanya kata pepatah don't judge a book by a cover. Walaupun wajah bangau ini sangat menyeramkan, ternyata dia adalah seekor bangau yang baik. Sehingga Mac dan keluarganya pun bisa tenang tinggal di rumah si bangau ini untuk beristirahat dan mereka malah tidur bersama-sama. Di keesokan harinya, Mac dan keluarga pun berpamitan kepada kedua bangau itu dan mereka mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan ke Jamaika. Dan akhirnya perjalanan mereka pun berlanjut. We get back on. Don't be. Hey, watch out! Okay, just a little bit longer. Berjam-jam Mac dan keluarga terbang hingga akhirnya mereka melewati sebuah kota yang banyak sekali gedung-gedung tinggi dan tidak lain tidak bukan kota tersebut adalah New York. Banyaknya gedung-gedung pencakar langit membuat Max dan keluarga pun terbangnya menjadi tidak seimbang karena mereka belum terbiasa terbang di antara gedung-gedung dan bisa dibilang ini baru pertama kalinya. Tapi beruntungnya mereka ini mendarat di tempat yang sama jadi nggak pada mencar. Tapi mereka kehilangan sosok Uncle Ben. Mereka pun mencarinya dan tiba-tiba Uncle Ben itu menyalip mereka dengan kecepatan tinggi. Ternyata muka Uncle Ben tertutup dengan kain hingga dia pun terjatuh ke sebuah taman. Saat terbangun, Uncle Ben melihat sebuah sandwich di hadapannya. Saat ia mengambilnya dan ingin memakannya, dia dikepung oleh sekelompok burung dara. Pengeroyokan pun terjadi. Uncle Ben yang seorang diri kewalahan hingga akhirnya Mac dan keluarga menyelamatkannya mengusir para burung dara itu. Sambil mencoba melerai para burung dara itu, tiba-tiba Max mengatakan hal yang seharusnya tidak ia katakan, yaitu para burung dara adalah para pemungut sampah. Setelah mendengar hal itu, tentunya suasana tiba-tiba menjadi hening yang mana ternyata para burung dara ini memiliki hati selembut tisu. Dan sosok pemimpin mereka bernama Dumu pun datang. Ia mendengar hal tersebut dan mengancam akan menghabisi Mac. Karena Mac dan keluarganya hanyalah pendatang dan hanya singgah sebentar di tempat ini, mencoba memberikan saran untuk mencari jalan keluar yang terbaik dengan bernegosiasi. Akhirnya negosiasi pun terjadi, yang mana Paman Dan lah yang menemukan sandwich itu pertama kali. Max dan istrinya pun menyarankan alangkah lebih baik mereka membagi dua sandwich tersebut. Hingga akhirnya sandwich tersebut pun dibagi menjadi dua. Setelah mereka berdamai, Max dan istrinya pun mendekati si Dumu dan bertanya kemana arah ke Jamaika. Mereka menceritakan bahwa mereka ingin bermigrasi ke sana. Tiba-tiba Dumu yang mendengar hal tersebut pun menawarkan jasa temannya yang bisa menghantarkan mereka bermigrasi ke Jamaika. Tanpa berpikir panjang lagi karena memang membutuhkannya, mereka semua pun setuju dengan usulan si Dumu. Akhirnya mereka pun mengikutinya untuk pergi ke suatu tempat.
Setelah lama terbang sampai di malam hari hingga akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang mana Dumu mengatakan ini adalah tempat yang berbahaya, yang mana itu adalah sebuah restoran. Dumu juga memberitahukan bahwa seringkali saat dia menemui temannya ini, dia melihat seseorang yang bernama Koki, yang mana Koki tersebut sering sekali memasak bebek. Yang mana secara tidak langsung Dumu ini berusaha memberitahu mereka agar berhati-hati jika bertemu dengan seseorang yang berprofesi sebagai koki. Setelah itu mereka pun masuk ke restoran itu secara diam-diam dan akhirnya Dumu pun bertemu dengan temannya itu yang berada di dalam sangkar dan dia bernama Delroy. Tidak banyak basa-basi, Max dan keluarga pun bertanya kemana arah ke Jamaika karena mereka ini tersasar. Mendengar pertanyaan Max itu dengan senang hati, Delroy pun menjelaskan kemana arah menuju ke Jamaika. Namun Max dengan keluarganya ini sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dan diucapkan oleh Delroy karena ini pertama kalinya mereka bermigrasi. Karena mereka tidak kunjung mengerti juga, dengan beraninya Deck mengatakan bahwa mereka akan menyelamatkannya dengan cara mengeluarkannya dari sangkar ini. Yang mana ternyata Delroy ini merupakan burung peliharaan dari si Koki yang berada di restoran tersebut. Hingga akhirnya Deck pun menanyakan bagaimanakah caranya untuk membebaskan si Delroy. Dumu dan si Delroy pun menjelaskan bahwasanya mereka harus menemukan kunci, yang mana kunci tersebut selalu dibawa-bawa oleh si Koki tersebut. Dan untuk mendapatkan kunci tersebut kemungkinannya sangatlah kecil hanya jika mereka selamat dari tangan si Koki. Ditambah lagi mereka ini adalah keluarga bebek yang merupakan bahan utama di dalam restoran ini. Dengan gagah beraninya Deck langsung mencoba mendapatkan kunci itu dan mengatakan dengan tegas bahwa dia bisa mendapatkan kunci itu lalu mereka bisa segera pergi dari tempat ini. Namun langkah kecilnya itu dihentikan sang ayah dan mengatakan bahwa dia yang akan melakukannya. Dan kita pun diperlihatkan dengan sosok Max yang perlahan-lahan menuju ke restoran. Setelah berhasil masuk ke dapurnya, Max menyaksikan semua orang yang ketakutan terhadap Koki tersebut karena sosok Koki tersebut sangat seram sekali dan merupakan seseorang yang sangat detail. Max pun berusaha mencuri-curi kesempatan dengan melihat situasi, yang mana akhirnya dia menemukan kunci tersebut yang tergantung di sakunya si Koki. Max yang secara diam-diam sambil bersembunyi dan berpindah-pindah berusaha mengambil kunci tersebut, namun dia dikejutkan oleh sosok istrinya yang muncul yang berusaha membantunya. Mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk mendapatkan kunci itu, dan setelah mereka berhasil mendapatkannya, Max malahan gagal fokus dengan seekor daging bebek yang telah dipotong oleh si Koki. Kekacauan pun terjadi di dapur itu hingga mereka berdua pun ketahuan oleh si Koki dan berakhir dikejar oleh si Koki dan asistennya. Beruntungnya mereka berdua berhasil keluar dari dapur itu, namun setelah keluar mereka dikejutkan karena di depan itu sedang ada pesta dansa. Agar mempercepat langkahnya, akhirnya mereka pun berjalan sambil mengikuti iringan musik di pesta tersebut. Dan setelah berjuang sedikit lebih keras, akhirnya mereka berdua pun kembali ke tempat Delroy dan berusaha membuka sangkar Delroy dengan kunci tersebut. Namun saat Mac berusaha membuka sangkarnya, Paman Ben malah memukul kepalanya hingga kunci tersebut tidak sengaja tertelan oleh Mac. Panik mereka pun berusaha bersembunyi dari pandangan si Koki hingga tidak sengaja si Koki berhasil menemukan mereka, dan hal itulah yang tidak sengaja membuat kuncinya itu keluar dari perut Mac. Yang mana salah satu dari mereka itu terbang layaknya balon yang kempes yang membuat kunci itu terbang dan berhasil ditangkap oleh Delroy. Got it! Mereka pun akhirnya berhasil membebaskan Delroy, dan setelah itu mereka pun berpamitan dengan si Dumu karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan migrasi mereka ke Jamaika. Saat di pagi harinya ketika mereka sedang asik terbang, tiba-tiba Gwen ini panik ingin minta pipis karena dia tidak mau pipis sambil terbang, dan akhirnya pun mereka mendarat terlebih dahulu untuk si Gwen bisa pipis. Tiba-tiba Gwen ini berteriak karena dia menemukan sesuatu hal dan mereka semua pun pergi untuk mengeceknya. Ia seperti melihat sebuah mata yang mengintip, namun ketika Mac mengeceknya ternyata itu adalah sebuah pintu yang mengarah ke kandang bebek. Ketika mereka melihat, betapa terkejutnya mereka melihat penampakan banyak sekali bebek putih yang sedang melakukan yoga. Melihat kedatangan para pengunjung, para bebek ini pun sangat kesenangan sekali, yang mana pengunjungnya itu adalah Mac dan keluarga. Pemimpin bebek ini pun berinisiatif untuk membawa para pengunjung ini jalan-jalan. Brand new slide. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, Deck ini mengetahui sesuatu hal bahwasanya ada sebuah truk yang datang mengarah ke mereka. Ia pun yang sangat kepo akhirnya mencoba mengintip truk tersebut, dan betapa terkejutnya ia melihat keluar dari dalam truk tersebut adalah sang Koki. Yang mana ternyata sang Koki datang ke tempat ini untuk membeli bebek-bebek yang sangat gendut ini dari peternak ini. Ia pun berani membayar mahal para bebek-bebek itu karena kualitasnya yang begitu super untuk restorannya. Deck pun berusaha memperingati ketua bebek putih ini untuk tidak menggiring bebek lainnya masuk
masuk ke dalam truk itu karena itu adalah sebuah jebakan. Namun Dogo mengatakan bahwasanya mereka itu akan diajak jalan-jalan, dan sang ayah Mac melihat keributan itu pun mencoba mendekati mereka, dan Dek memberitahukan tentang apa yang terjadi. Dek memberitahukan kepada sang ayah bahwasanya di luar sana ada sang koki dan mereka harus cepat-cepat memperingati para bebek-bebek itu untuk keluar dari truk tersebut. Sang ayah yang lama sekali bertindak membuat Dex dengan gagah beraninya memberitahukan semua bebek-bebek itu untuk segera keluar dari truk, atau tidak mereka akan dijadikan hidangan makan malam. Para bebek yang berada di dalam truk pun pada awalnya tidak percaya dengan perkataan Dex, hingga muncullah sang koki yang hampir aja menghabisi nyawa Dex. Melihat anaknya disakiti, tentu saja Max tidak tinggal diam. Ia pun langsung mencoba menyerang si koki sambil berkata kepada bebek-bebek itu untuk segera pergi dari truk tersebut. Hingga semua bebek yang ada di tempat itu pun segera pergi berhamburan meninggalkan tempat tersebut, termasuk juga Mac dan keluarga. Tentu saja hal itu pun membuat sang koki sangat begitu geram, hingga scene pun beralih dan kita diperlihatkan pada saat sore hari Mac dan keluarga beserta para bebek-bebek lainnya pun sampai di suatu tempat. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tempat ini sejenak, hingga akhirnya terungkaplah bekas insiden sebelumnya membuat sayap Dex ini tidak bisa digunakan kembali, atau istilah kasarnya sayap Dex ini telah cacat, yang dikarenakan banyak bulu sayap Dex ini terlepas akibat penyerangan si koki pada insiden sebelumnya. Dex pun dimarahi oleh ayahnya atas tindakannya yang begitu gegabah, yang mana seharusnya ia menunggu aba-aba dari ayahnya dan tidak melakukan hal berbahaya semacam itu seorang diri. Namun amarah sang ayah itu membuat Dex kecewa karena sebenarnya dia hanya ingin membantu bebek-bebek lainnya, dan kejadian itu pun membuat hubungan Mac dan anaknya itu menjadi renggang. Di malam harinya kita diperlihatkan sang koki yang masih belum menyerah. Ia masih memiliki ambisi untuk mencari bebek-bebek itu menggunakan helikopter. Di lain sisi, Dex masih marah dengan ayahnya itu, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menenangkan dirinya di suatu tempat. Namun alangkah terkejutnya ia, ada yang mengikutinya, ternyata itu adalah adiknya si Gwen. Gwen memeluk erat kakaknya itu, yang mana ia berusaha menenangkan sang kakak. Ketika para bebek lagi asik-asik istirahat, tiba-tiba muncul sang koki yang langsung menangkap para bebek itu semua, kecuali Gwen dan juga Dex, yang mana mereka memisahkan diri yang tak jauh dari tempat tersebut. Mereka menyaksikan di depan matanya bahwa keluarganya dan bebek-bebek lainnya ditangkap oleh sang koki. Stay back! Setibanya di atas helikopter, sang koki yang melihat Pam dan juga Mac pun memutuskan untuk memisahkannya dari yang lain. Kembali lagi kepada Dex yang terlihat sudah hampir berputus asa karena dirinya itu sudah tidak dapat terbang, ditambah lagi sang adik yang terus-terusan menangis. Di saat Dex berusaha berpikir keras, dia melihat ke arah adiknya yang masih terus-terusan menangis sambil memeluk bulu-bulu para bebek lainnya. Ia pun akhirnya mendapatkan sebuah ide, yaitu menambal bulu-bulunya yang sudah terlepas menggunakan bulu-bulu yang berserakan di tempat tersebut. Kita beralih kepada Mac dan juga Pam berusaha bekerja sama untuk keluar dari kandang ini. Akhirnya mereka berdua pun kepikiran sebuah ide, yaitu mencoba tarian yang sebelumnya, dikarenakan ketika menari mereka tuh menjadi semakin kompak. Dan di saat detik-detik mereka hampir aja berhasil menyelamatkan para teman-teman mereka, tiba-tiba aja sang koki ini muncul menggagalkan ide mereka. Pam yang sudah sangat kesal dengan tingkah laku koki ini pun akhirnya mencocor hidung si koki tersebut, hingga akhirnya si koki melemparkan kandang mereka. Ditambah lagi kata-kata semangat dari Delroy yang membakar semangat para bebek-bebek lainnya, hingga akhirnya mereka pun juga memberontak melempari koki itu menggunakan bahan-bahan sayur yang ada di sana. Yang mana hal itu tentu saja membuat si koki ini menjadi kewalahan. Dia yang hanya seorang diri melawan para bebek ini yang jumlahnya sangatlah banyak. Tombol itu membuka sebuah pintu di pesawat yang membuat Mac dan Pam pun akhirnya terjatuh. Hal ini tentunya sangat berbahaya karena mereka berdua masih berada di dalam kandang dan tidak dapat terbang. Saat sepasang suami istri ini udah pasrah aja sambil berpelukan, ternyata mereka diselamatkan oleh kedua anak mereka, yaitu Dex dan juga Gwen. Mereka pun dengan segera membuka pintu kandang tersebut dan akhirnya ayah dan ibunya itu bebas dan mereka pun berkumpul kembali. Dan di saat yang bersamaan, Delroy dan Paman Dan serta bebek-bebek lainnya juga berhasil bebas, lalu berkumpul dengan Mac dan keluarganya. Setelah mereka berkumpul kembali dan tidak ada satupun yang kurang, mereka pun melanjutkan perjalanan migrasi mereka ini menuju Jamaika. Okay.
Dan dengan konyolnya, Delroy yang merupakan pemimpin jalan menuju Jamaika, tiba-tiba saja dia lupa arah jalan menuju Jamaika. Tentu saja hal itu menghambat perjalanan mereka dan mereka pun terhenti, tetapi tiba-tiba laut yang berada di bawah mereka itu bercahaya, yang mana ini tepat seperti apa yang dibilang oleh keluarga Kin sebelumnya. Dan saat matahari mulai terbit, ternyata di depan mereka itu adalah Jamaika. Let's go! Come on! Yeah, look at me! Whoa! Dan di sini kita diperlihatkan raut kebahagiaan dari wajah Delron yang kembali bertemu dengan keluarganya. Bersamaan setelah itu, Deck akhirnya bertemu kembali dengan Kin yang akhirnya mereka pun saling berpelukan. Saking senangnya mereka sampai lupa waktu menikmati suasana itu sampai matahari hampir tenggelam. Di situ juga ada Gwen yang mendandani Paman Den. Dan keesokan harinya kita juga diperlihatkan Gwen yang sedang memohon kepada ibunya kalau dia ingin memelihara seekor buaya. Dan tentu saja ibunya itu melarang Gwen karena bisa saja ketika buaya itu lapar, mereka akan jadi santapannya. Lalu tiba-tiba Max datang sambil berlari-lari dan mengatakan kalau dia menemukan segerombolan burung yang sedang tersesat, yang mana ternyata burung yang Max maksud itu adalah segerombolan pinguin. Lalu kemudian Max ini mengatakan kepada keluarganya ia ingin membantu burung-burung tersesat itu bermigrasi ke kutub selatan. Dan tentu aja keluarga para penggila pertualangan ini pun setuju akan hal tersebut dan mereka pun melakukan perjalanan lagi.